Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TKP bagian kedua ya. Part kedua, eh, kita akan bahas dari nomor 26 sampai nomor 50 ya. Kemarin kita sudah bahas 1 sampai 25. Bagi yang belum nonton, silakan menonton, linknya ada di deskripsi ya. Oke, lanjut saja, kita akan bahas untuk soal nomor 26. Pimpinan sering menuntut kami menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat waktu, terutama dalam pembuatan laporan akhir tahun. Sikap saya adalah A. Memperlambat pembuatan laporan agar atasan marah. B. Menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan apapun hasilnya. C. Mengusulkan pada pimpinan agar memberikan waktu tambahan. D. Menyelesaikan pekerjaan tersebut apa adanya. E. Mencari jalan keluar agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu tanpa mengurangi kualitas pekerjaan tersebut. Jawabannya yang benar adalah yang E. 27. Bila saya tidak sependapat dengan orang lain mengenai suatu proyek yang ditugaskan oleh atasan, sikap saya adalah A. Setuju dengan pendapat kelompok. B. Tidak ikut dalam diskusi dan tidak merasa terikat dengan keputusan yang diambil. C. Mempertahankan keyakinan saya dan memperjuangkannya. D. Mengajak kelompok berpikir realistis dengan harapan dapat meyakinkan sebagian besar anggota. E. Mencari titik kesepakatan dan perbedaan, kemudian mencari alternatif yang dapat diterima semua pihak. 27 itu jawabannya adalah yang E. Mencari titik kesepakatan. 28. Tanpa penjelasan dari atasan, salah seorang rekan kerja saya dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari saya. Padahal kemampuannya masih jauh di bawah saya. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah A. Menurunkan semangat kerja. B. Memprotes keputusan tersebut pada atasan. C. Mendiskusikannya dengan teman lainnya dan menyampaikan bahwa cara atasan tersebut tidak baik. D. Berusaha untuk tidak mengambil pusing dengan hal tersebut. E. Berusaha untuk memahami keputusan tersebut dan memperbaiki kinerja. Yang benar adalah E, yang paling tepat ya. 29. Saya akan ke toko untuk membeli kado untuk orang tua saya. Sesampainya di toko, saya bertemu dengan teman saya dan mengajak untuk makan bersama di restoran. Sikap saya adalah A. Menyetujui ajakannya dengan senang hati. B. Membeli kado terlebih dahulu baru pergi makan. C. Membeli kado meskipun tergiur ajakannya. D. Membeli kado saja sesuai dengan tujuan semula. E. Menyetujui ajakannya demi menjaga hubungan. 29 itu adalah yang B. Membeli kado terlebih dahulu baru pergi makan. Lanjut ke nomor 30. Saya adalah seorang pegawai administrasi di sebuah perusahaan jasa layanan telepon. Suatu hari karena pegawai yang bertugas di bagian pelayanan tidak hadir karena sakit, saya ditugaskan untuk menggantikannya. Tiba-tiba, saya melayani seorang tamu yang sangat rewel. Ada banyak bertanya. Saya akan A. Meminta teman yang lain untuk melayaninya. B. Melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik. C. Melaporkan hal tersebut pada atasan. D. Melayani dengan malas-malasan. E. Melakukan yang bisa saya lakukan. Jawabannya adalah yang B. 31. Jika terjadi perubahan dalam organisasi Anda, sikap Anda adalah A. Perubahan adalah suatu hal yang lumrah dalam suatu organisasi. B. Organisasi harus menjadi learning organization. C. Pegawai tidak boleh terlalu kreatif menciptakan perubahan. D. Menjaga stabilitas organisasi sebisa mungkin. E. Setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Nomor 31 itu jawabannya adalah yang B. Organisasi harus menjadi learning organization. 32. Ketika muncul masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban Anda, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat sejauh mana saya terlibat di dalamnya. B. Mencari tahu apakah saya memang menjadi sumber masalahnya. C. Mencari kambing hitam penyebab masalah tersebut. D. Akan bertanggung jawab secara penuh. E. Membiarkan masalah tetap berlangsung. Jawabannya adalah yang D. Nomor 33. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya, saya biasanya A. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya. B.
B. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. C. Mengarahkan para tamu dengan pembicaraan-pembicaraan yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. D. Menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya. E. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan. 33 ya. 33 itu jawabannya adalah yang B. 34. Rekan-rekan kerja saya sering sekali menggunakan fasilitas internet kantor untuk kepentingan pribadi. Sikap saya: A. Menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan keperluan pekerjaan saya. B. Melakukan hal yang sama dengan rekan-rekan kerja yang lain agar tetap kompak karena semua melakukannya. C. Menyarankan pada atasan agar mengizinkan pegawai yang menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi. D. Menoleransi perilaku tersebut sepanjang pekerjaan mereka tuntas. E. Membiarkan perilaku tersebut begitu saja karena saya tidak mau dianggap mencampuri urusan pribadi orang lain. 34 itu jawabannya adalah A. Menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan keperluan pekerjaan saya. 35. Menurut saya hal terpenting yang diperlukan oleh seorang pegawai adalah A. Melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan posisi. B. Memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat berdampak positif bagi perkembangan perusahaan. C. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja yang lain. D. Mematuhi perintah atasan. E. Membantu rekan sejawat untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai bentuk solidaritas pegawai. 35 jawabannya adalah yang A. Melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan posisi. 36. Seorang pegawai baru masuk ke unit kerja Anda, namun pegawai baru tersebut ternyata kurang respek dan ramah pada rekan lainnya. Sikap Anda adalah A. Hal itu merupakan tanggung jawab manajer SDM. B. Semoga dia menyadari kekeliruannya. C. Saya akan melaporkan pada atasan mengenai hal ini. D. Saya akan mengingat baik-baik agar dia bersikap ramah. Saya tidak peduli selama tidak mengganggu saya. Jawabannya adalah yang D. Saya akan mengingatkan baik-baik. 37. Sebentar lagi kantor Anda akan mengadakan penilaian untuk promosi jabatan. Agar saya mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan, saya akan melakukan A. Tetap bekerja seperti biasa dan membiarkan proses berjalan semestinya. B. Mendekati atasan penilai promosi untuk mendapatkan simpati. C. Menunjukkan kinerja terbaik saya pada saat penilaian. D. Meminta saran pada senior saya agar mendapatkan promosi tersebut. E. Memperbaiki kinerja saya dan menetapkan prioritas kerja. 37 jawabannya adalah yang E. Pada saat rapat penting, seorang rekan sekantor saya tiba-tiba merasa kesakitan dan menahan dalam ruang rapat. Yang saya lakukan: A. Membiarkan saja dan pura-pura tidak tahu. B. Menyampaikan ke peserta rapat tentang kondisi teman saya dan meminta rapat dihentikan sementara. C. Mengajak rekan saya itu keluar dari ruangan untuk beristirahat. Dia tidak konsen dalam mengikuti rapat karena ingin menolongnya. E. Menunggu rapat selesai dan menolongnya. Jawabannya 38 adalah 38 ya. 38 adalah yang C. Mengajak rekan saya itu keluar dari ruangan untuk beristirahat. 39. Saya memiliki janji bertemu dengan seorang klien, namun ternyata dia tidak datang sama sekali ke tempat pertemuan. Sikap saya adalah A. Meminta penjelasan atas ketidakdatangannya. B. Menjadwalkan ulang janji pertemuan tersebut. C. Marah dan membatalkan semua kerjasama dengan klien tersebut. D. Membalas dengan tidak hadir pada pertemuan berikutnya. E. Menolak penjadwalan ulang janji temu dengannya. 39 jawabannya adalah A. Meminta penjelasan. 40. Kantor akan mengadakan rekreasi bersama keluar kota pada hari Minggu. Saya akan A. Mengikutinya untuk menghilangkan stres. B. Tidak mengikutinya. C. Kurang bersemangat untuk mengikutinya. D. Bersemangat untuk mengikutinya. E. Mengikutinya jika tidak ada rencana lainnya. 40 jawabannya adalah yang D. Oke, 41. Kantor menugaskan saya untuk menghadiri rapat di luar kota, padahal saat itu anak saya sedang sakit. Sikap saya adalah A. Menolak menerima tugas tersebut dan berkonsentrasi merawat anak saya. B. Menjelaskan kondisi yang sedang terjadi pada atasan saya dan meminta kebijaksanaannya. C. Menjalankan tugas dengan perasaan berat hati.
D. Memintanya untuk mencari rekan kerja lain yang bersedia untuk menggantikan tugasnya. E. Melaksanakan tugas dengan membawa anak istri. 41 jawabannya adalah B. Menjelaskan kondisi yang sedang terjadi pada atasan saya dan meminta kebijaksanaan. Ya, itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya 42. Saya ingin meminta izin pada atasan karena ada urusan yang sangat mendesak. Namun atasan saya sedang berbicara dengan rekan kerja yang lain. Saya akan langsung pulang dan meninggalkan pesan kepada rekan kerja yang lain untuk menyampaikannya pada atasan. B. Menunggu pembicaraan mereka berakhir. C. Menyela pembicaraan mereka setelah minta maaf sebelumnya. D. Langsung masuk ke ruangan dan mengutarakan maksud saya. E. Mendengarkan dan menimbang penting tidaknya pembicaraan mereka sebelum menyela untuk meminta izin. 42 jawabannya adalah yang C. 43. Pada hari ulang tahun atasan saya ingin memberikan hadiah. Pertimbangan utama saya dalam memberikan hadiah adalah A. Pengaruh hadiah saya dengan kedekatan saya pada atasan. B. Keinginan atasan saya. C. Budget yang saya miliki. D. Melihat hadiah teman lain kepada atasan. E. Kegunaan hadiah saya untuk atasan. 43 jawabannya adalah C. Budget yang saya miliki. 44. Dalam memberikan satu gagasan saya dikenal sebagai orang yang A. Penyempurna sistem yang ada. B. Penuh ide baru. C. Memiliki gagasan nasional. D. Memberikan solusi terbaik. D. Menempuh banyak resiko. 44 itu jawabannya adalah yang B ya. Penuh ide baru. Respon saya ketika ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah A. Tidak akan membocorkan hasil keputusan karena bukan wewenang saya. B. Memberitahukan kepada anggota keluarga mengenai hasil keputusan rapat. C. Menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil rapat. D. Saya akan menceritakan pada rekan saya hasil keputusan rapat dengan sukacita. E. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil rapat. 45 itu jawabannya adalah yang A. Tidak akan membocorkan. 46. Menurut Anda atasan yang baik adalah atasan yang A. Suka bergaul dengan bawahan. B. Rela membantu bila mana bawahannya mengalami kesulitan. C. Terbuka terhadap saran dan kritik yang diberikan oleh bawahannya. D. Berdisiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. E. Memotivasi bawahan untuk dapat mengerjakan tugas dengan tuntas. 46 itu jawabannya adalah yang B. 47. Saya sedang mengerjakan laporan tugas semester yang akan yang akan dikumpulkan besok pagi. Tiba-tiba sahabat saya datang dengan wajah sedih dan ingin curhat pada saya. Sikap saya adalah A. Terus mengerjakan laporan sambil mendengarkan ceritanya. B. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. C. Meneruskan mengerjakan laporan tanpa mempedulikan teman saya. D. Menanggapi dan memberi berbagai alternatif solusi. E. Dengan menyesal menolak mendengarkan keluhannya. 47 itu jawabannya adalah A. 48. Bagi Anda pekerjaan yang menyenangkan adalah pekerjaan yang A. Sesuai dengan keinginan keluarga saya. B. Biasa saja. C. Menghasilkan pendapat yang besar. D. Memicu semangat untuk berprestasi. E. Sesuai dengan minat dan potensi yang saya miliki. 48 jawabannya adalah E. Lanjut ke 49. Anak-anak sakit demam dan perlu dibawa ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Tetapi tanggal pembayaran gaji Anda masih beberapa hari. Sikap Anda: A. Mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang segera. B. Mencari pinjaman uang pada rekan kerja yang lain. C. Mencari pinjaman uang pada orang tua atau keluarga. D. Mendesak atasan untuk membayar gaji lebih awal. E. Merawat sendiri anak saya dan batal membawanya ke dokter. Jawabannya adalah C. Mencari pinjaman uang pada orang tua atau keluarga. Jika anak atasan Anda melakukan kesalahan, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendiamkannya karena takut menyinggung atasan. B. Mengingatkannya lalu berpesan pada anak tersebut untuk tidak memberitahukan hal tersebut pada orang tuanya. C. Mengingatkannya. D. Meminta rekan lain mengingatkannya. E. Melaporkan kepada atasan tersebut. Jawabannya 50 adalah C. Mengingatkannya. C. Oke, sekian pembahasan TKP bagian kedua ya. Ingat,
Untuk soal TKP ini jawabannya adalah bukan menurut kita yang paling baik ya. Bukan menurut kita, tapi menurut Pancasila dan undang-undang yang terbaik itu seperti apa gitu ya. Karena belum tentu yang menurut kita baik, menurut Pancasila dan undang-undang juga baik ya. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe ya supaya kita lebih semangat lagi. Oke. Bila ada kurang jelas silakan komen saja di bawah. Ya, kurang lebih mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.